Untuk selanjutnya, surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Pabea dan Cukai atau penjabat bea dan cukai. 122 Surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk. Cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor adalah formulir penagihan untuk menagih bea cukai, administrasi, bunga yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, dan lain-lain. Untuk nomor 123, surat penetapan pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 124. Persetujuan bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan penghindaran pajak berganda oleh pejabat pewenang dari pemerintah Indonesia dan pejabat berwenang dari mitra persetujuan penghindaran pajak berganda sehubungan dengan prosedur persetujuan bersama yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berisi status domisili dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 126, surat perintah pembayaran imbalan bunga adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak. 127. Arsip data komputer adalah arsip data dalam bentuk soft copy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. Nomor 128. Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara adalah investasi vertikal Direktorat Jenderal Pembendaraan memperoleh kuasa dan bendara umum untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendara umum negara. Nomor 129, surat pemberitahuan masa pajak penghasil unifikasi adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan untuk memungut pajak penghasilan untuk melakukan kewajiban pemotongan dan pemungut pajak penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan atau pemungut pajak penghasilan, dan atau menyetor sendiri atas beberapa jenis pajak penghasilan dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nomor 130, living adalah sejumlah minyak bumi atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan. Nomor 131, real estate adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya. Nomor 132, kontrak investasi kolektif adalah kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal. Selanjutnya, angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh WP sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nomor 134, peneliti surat pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan perhitungan. 135. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk 136, Special Purpose Company adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif paling kurang 99,9% dari modal yang disetor. Selanjutnya, 137. Dana investasi real estate adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari permodalan permodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estate. Surat keterangan fiskal adalah informasi mengenai kepatuhan wajib selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak. Untuk nomor 139, kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas bumi adalah badan usaha atau pengusaha tetap yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan usaha. Aktif adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi ojek yang seharusnya merupakan kewajiban partisipan di kantor lain yang ada dalam satu kontrak kerja. 141. Partisipasi internal adalah hak kepentingan dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas bumi. 142. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Untuk 143, eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh keberadaan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. 144, uang persediaan adalah uang kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau anggaran membiayai pengeluaran yang bersifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 145, WP baru dan WP orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada 1 tahun kerja termasuk WP dalam rangka penggabungan peleburan pemekaran pengambil alihan usaha dan perhutangan bentuk badan usaha. 146, wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala selanjutnya disebut WP lainnya dan wajib. 147, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam jual beli maupun menanam modal asing usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 148, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan di bidang tertentu. 149, perseroan adalah perseroan terbatas dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan terakhir, nomor 150
Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Sekian dari saya mau menjelaskan pasal 1 mengenai bab ketentuan umum nomor 74 sampai 150. Apabila ada salah, mohon maaf.